Ancaman krisis sampah plastik di Indonesia sudah di depan mata. Bahkan sampah plastik menjadi momok yang menakutkan di setiap belahan dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Di satu sisi, plastik memang sangat bermanfaat, mulai dari pembungkus makanan, botol air mineral, mainan anak-anak, dan banyak lagi. Namun ternyata plastik sangat berbahaya. Mengapa bisa begitu? Temukan jawabannya di sini ya. Kata plastik berasal dari bahasa Yunani yang artinya mudah dibentuk. Bahan plastik mudah dibentuk menjadi apapun yang diinginkan sehingga bahan plastik disebut sangat bermanfaat. Sebenarnya plastik ditujukan pada semua jenis bahan yang mudah dibentuk, tapi biasanya yang kita maksud adalah bahan yang terbuat dari polimer organik. Nah, ternyata bahan inilah yang membuat plastik menjadi berbahaya. Lalu, sebenarnya apa itu polimer organik? Istilah organik kita selalu akrab dengan bahan yang berasal dari alam. Seharusnya plastik tidak berbahaya dong. Tapi ternyata dalam ilmu kimia istilah organik ditujukan pada kelompok senyawa kimia dengan bahan utama karbon. Karbon bisa membentuk rantai yang stabil sehingga karbon menjadi unsur spesial. Rantai yang dibentuk bisa sangat panjang. Bahkan dalam satu senyawa plastik bisa terdapat ribuan atom karbon yang tersambung tanpa putus. Jika terdapat pola berulang dalam rantai ini, maka senyawa tersebut dikenal dengan polimer. Pati adalah salah satu contoh polimer yang terdapat dalam tepung terigu. Pati tidak berbahaya karena dapat dihancurkan oleh tubuh. Namun, bedanya dengan plastik karena manusia menciptakannya agar tidak mudah dihancurkan, sifat ini memang sangat berguna bila digunakan sebagai bahan yang kuat karena tidak bisa dihancurkan oleh alam. Tetapi, sifat tersebut menjadi bahaya dari plastik, karena jika dibuang, alam tidak bisa menghancurkannya sehingga bisa merusak lingkungan hidup. Selain itu, plastik juga diberi bahan tambahan khusus supaya sifat plastik dibentuk sesuai dengan keinginan. Bahan tambahan tersebut adalah stabilizer yang berfungsi untuk menstabilkan plastik setelah dibentuk. Plastizer agar plastik mudah dibentuk, filler yang berperan mengisi ruang kosong antara rantai polimer sehingga plastik menjadi padat, serta pewarna. Seringkali plastik dibuat menggunakan bahan yang berbahaya, dan bahan baku yang tersisa saat proses pembuatan sering terbawa pada plastik. Bahan-bahan tersebut sering terlepas dari plastik karena tidak membentuk ikatan dengan rantai polimer plastik. Nah, jika kita menggunakan plastik untuk membungkus makanan, maka zat berbahaya tadi bisa larut ke dalam makanan kita dan masuk ke dalam tubuh. Salah satu bahan baku pembuatan plastik adalah BPA, bisphenol A jenis polikarbonat. Jenis bahan ini sering digunakan untuk membuat botol minuman dan jika masuk ke dalam tubuh manusia bisa mengganggu fungsi saraf, fungsi hormon, dan menyebabkan kanker. Namun sayangnya, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini manusia masih membutuhkan zat yang disebut plastik. Buktinya saja kita selalu menemukan plastik ada di mana-mana. Sifat plastik yang sulit dihancurkan ini berpotensi merusak lingkungan hidup dan bahan sisa yang masuk ke dalam tubuh manusia akan menjadi bahaya serius. Maka dari itu, saat ini manusia berupaya mengembangkan plastik yang mudah dihancurkan oleh alam sehingga ramah lingkungan. Salah satunya, plastik polilaktat yang bisa dihancurkan oleh bakteri Hemicholaptosis dan Saccharothrix. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasannya. Selanjutnya kita bahas apa ya? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar.